Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Ghani. Saya ingin mempresentasikan laporan yang berjudul pemasangan panel diesel Virfarm. Latar belakang: PT PLN Engineering CNG Plant Bangkanai adalah perusahaan yang menjual jasa pengkompresian gas. Jasa kompresi gas merupakan salah satu pengembangan engineering di bidang operasi pemeliharaan jasa. Salah satu implementasi produk ini adalah pemanfaatan CNG plant yang digunakan sebagai bahan bakar pada PLTMG. CNG plant menghasilkan dua proses, yaitu pretreatment dan penyimpanan. Fasilitas pretreatment adalah pemurnian gas alam yang berasal dari sumur sehingga PLTMG Bangkanai dapat beroperasi secara optimal. Sedangkan fasilitas penyimpanan CNG merupakan penyimpanan sebagai gas dalam storage atau tabung yang akan dikeluarkan pada beban puncak. Dengan demikian, PLTMG Bangkanai dapat memaksimalkan daya pembangkitan sebesar 155 MW dan mampu memperkuat sistem kelistrikan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Tujuan dari laporan PKL ini adalah: 1. Mengetahui alur proses pada CNG plant. 2. Mengetahui cara pemasangan panel diesel Virfarm. Manfaat yang diperoleh setelah praktek kerja lapangan di CNG Plant Bangkanai yaitu menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai CNG plant pada sistem pretreatment dan kompresi gas untuk suplai bahan bakar PLTMG, dan dapat mengetahui cara pemasangan panel diesel Virfarm. Atasan permasalahan yang akan dibahas dalam laporan PKL kali ini adalah dibatasi pada kegiatan bagaimana cara pemasangan panel diesel Virfarm. Profil perusahaan: PT Prima Layanan Nasional Engineering atau biasa disingkat menjadi PLN Engineering adalah anak usaha PLN yang bergerak di bidang rekayasa dan konsultasi ketenaga listrikan. Perusahaan ini didirikan oleh PLN pada tahun 2002. Pada tahun 2014, perusahaan ini menandatangani kontrak pembangunan pabrik CNG di Bangkanai, Kalimantan Tengah pada tahun 2016. Perusahaan ini mendirikan PT Prima Power Nusantara agar dapat menyediakan jasa EFC, EVC, dan peralatan pendukung ketenaga listrikan. Perusahaan ini juga menekankan kontrak operasi dan pemeliharaan PLTMG Bangkanai yang berkapasitas 16 dikali 9,7 MW. Pada bulan Maret 2017, pembangunan pabrik CNG di Bangkanai dapat diselesaikan. PT Perusahaan Listrik Negara PLN sebagai perusahaan penyediaan listrik di seluruh Indonesia sedang mengingatkan pembangunan pembangkit listrik di seluruh pelosok negeri. Salah satu diantaranya adalah PLTMG di Bangkanai, Kalimantan Tengah dengan kapasitas 155 MW. Pengertian CNG Plant Bangkanai. Apa sih CNG itu? CNG adalah kompres natural gas. CNG plant merupakan suatu gas yang dimanfaatkan untuk mendukung pengoperasian PLTMG Bangkanai 155 MW. Pemurnian dilakukan untuk membebaskan gas dari fraksi hidrokarbon berat dengan H2O, sehingga PLTMG Bangkanai dapat beroperasi secara optimal. Sistem pretreatment. Sistem pretreatment dimulai dari shutdown valve. Shutdown valve berfungsi mengamankan gas jikalau ada tekanan gas berlebih. Kemudian VRV, pressure reducing valve, berfungsi sebagai menurunkan tekanan gas dari 220 psi menjadi 200 psi. Kemudian ke slug-catcher. Slug-catcher berfungsi untuk memisahkan gas dari liquid. Kemudian PSV, pressure safety valve, untuk mengamankan gas jikalau gas berlebih. Kemudian high cooling system berfungsi sebagai mendinginkan gas
agar mendinginkan gas. Kemudian masuk ke gas scrubber. Gas scrubber berfungsi untuk memisahkan liquid dari 10 mm ke 5 mm. Kemudian gas equalizer berfungsi sebagai memisahkan liquid dari 5 mikro ke 3 mikro. Kemudian DHU untuk mengeringkan gas dari air. Sistem pretreatment terbagi menjadi 3, yaitu baseload, picker, dan on-use. Sistem baseload dimulai dari manifold baseload, kemudian langsung ke inlet metering. Sistem picker dimulai dari PCV, Pressure Control Valve, berfungsi untuk mengontrol gas. Kemudian masuk ke inlet metering untuk mengukur masukan gas. Kemudian gas engine kompresor berfungsi untuk mengkompres gas ke dalam tube skid. Tube skid berfungsi untuk menampung gas. Kemudian masuk ke metering outlet KPLTMG. Sistem on-use dari pretreatment kemudian masuk ke fuel gas receiver. Kemudian gas dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bisa untuk flare gas pilot dan flare gas plugging, untuk gas engine, kemudian boiler, gas engine generator. Sistem perfecting terbagi menjadi 3 bagian, yaitu jockey pump berfungsi sebagai untuk menjaga tekanan pada sistem perfecting agar tekanannya sesuai setting yang dibutuhkan sistem. Kemudian main pump berfungsi sebagai pompa utama kebakaran yang menggunakan penggerak motor listrik. Kemudian engine pump berfungsi sebagai pompa backup apabila pompa utama kebakaran penggerak motor listrik gagal beroperasi. P3 Meka, judul pemasangan panel diesel fuel pump. Definisi kerusakan motherboard panel diesel fuel pump terbakar. Alat dan bahan hanya menggunakan tools dan panel diesel fuel pump baru. Ketiga, helm safety dan sarung tangan. Langkah-langkah kerja: yang pertama, siapkan dokumen JSA dan permit dan tools agar HSE tahu. Kemudian matikan MCB, kemudian lepas semua kabel, kemudian isolasi semua kabel, kemudian lepas selang kabel, kemudian lepas kabel baterai engine, kemudian lepas solenoid, kemudian lepas panel diesel fuel pump yang lama, kemudian lepas kap bagian bawah panel diesel fuel pump yang baru, kemudian pasang kap bagian bawah panel diesel fuel pump yang lama, kemudian buat lubang pada panel engine, kemudian pasang panel engine baru, kemudian pasang kabel engine ke panel baru, kemudian pasang solenoid, kemudian setel panel engine terpasang, lanjut setting RPM, kemudian cek kembali arus listrik yang masuk ke motherboard, kemudian setting cut in dan cut off pada panel diesel fuel pump, kemudian setting tanggal, waktu, dan tahun, kemudian pasang baterai engine baru, kemudian pasang baterai engine, kemudian cek arus masuk baterai engine, kemudian tes kedua starter engine secara manual, kemudian lepas starter engine 1 karena starter engine 1 bermasalah, kemudian bersihkan starter engine 1, kemudian pasang kembali starter 1, kemudian panel diesel fuel pump kembali normal. Kesimpulan: setelah dianalisis, dapat disimpulkan pada laporan ini tentang permasalahan panel diesel fuel pump yang terdapat karena adanya modifikasi kabel power AC 220 volt yang masuk ke motherboard, yang dimana pada motherboard tidak boleh ada power AC yang langsung ke motherboard tersebut karena dapat menyebabkan sistem panel diesel fuel pump error. 2. Starter engine 1 tidak dapat digunakan karena lama tidak beroperasi yang membuat gagal start atau macet. Sekian, terima kasih dari saya.